biasanya? Karena emang ancaman, bukan ancaman ketika dia misalnya nih ada ospek nih, atau misalnya ada mos atau ada apalah. Nah, sehingga penataran si seniornya ini tidak sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan. Seperti itu. Bismillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Zidan, mahasiswa aktif dari STHJ Gus Salim, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, bersama kawan saya, kawan seperjuangan yang luar biasa, Masya Allah, ini aktif di LBH senior lah. Boleh diperkenalkan, Abang? Siap, Abang. Bang Jidan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih hari ini udah ngasih kesempatan buat saya buat ikut di podcast ini. Nama saya Ahmad Fauji. Saya masih duduk di perkuliahan. Apalagi nih perkenalan? Asalnya dari mana? Oh, asal. Kalau asal mah dari Bekasi Utara, ujungnya Bekasi. Oh, gitu. Iya, Bekasi Utara. Kalau tadi lihat di biodata Abang, Abang itu termasuk anggota LBH, bener? Wah, bener tuh. Luar biasa. Masih ngikut, masih prematur. LBH itu apa sih? Lembaga Bantuan Hukum. Iya. Kalau kita lihat di fenomena sekitar kita, ya, sekarang lagi rame marak tentang bullying. Kalau aku lihat di detik.com barusan, ini luar biasa tuh, banyak banget berita tentang bullying. Ada di Man 1 Medan, ada tadi di Gunung Kidul. Kalau menurut Abang, pemicunya apa sih sebenarnya kalau bullying ini? Pemicu bullying itu yang pertama gini ya. Apa sih? Untuk apa nih? Untuk khususnya di sekolah atau di luar? Kita di sekolah dulu. Oh, di sekolah dulu. Oke. Di sekolah itu biasanya gini. Kan ada biasanya abang-abangan. Ada senioritas. Nah, seperti itu. Jadi dari situ tuh pemicu awalnya adanya intoleran. Jadi tidak ada toleransinya. Ketika dia merasa tinggi atau dia merasa hebat, maka dia bisa bisa merendahkan yang lemah gitu. Merendahkan yang lemah sehingga hal-hal tersebut bisa terjadi gitu. Tapi kalau my humble opinion, ya, kalau yang saya lihat biasanya kalau bawahan pernah dibully sama senior, nanti dia bakal balas dendam ke yang bawah lagi. Bener gak begitu? Iya, benar begitu. Nah, biasanya kalau udah begitu turun-menurun ya? Iya, benar. Biasanya senior ngobrol, ntar yang bawah gue balas dendam, ntar kalau naik kelas, begitu tuh biasanya. Karena emang ancaman, bukan ancaman ketika dia misalnya nih ada ospek nih, atau misalnya ada mos atau ada apalah. Nah, sehingga penataran si seniornya ini tidak sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan. Seperti itu. Maka dari itu penyebabnya seperti itu dan akibatnya, maka dia ngerasa dibully, ngerasa teraniaya, sehingga dia punya ancaman nih, ketika gue jadi senior nanti gue bakalan begitu ke adik gue. Seperti itu. Balas dendam juga. Balas dendam. Kalau kita bicara hukum, karena Abang ini orang hukum nih, kalau bullying itu ada nggak sih kayak pasal yang mengatur tentang bullying? Pasal yang mengatur tentang bullying itu seperti contohnya pasal 31 KUHP ya. Nah, itu penganiayaan, bisa dijerat pidana 2 tahun penjara dan denda Rp4.500. Ini itu untuk yang melihat umur, apapun umurnya. Kalau yang umur misalnya yang masih sekolah, itu bisa juga dijerat, dengan catatan kalau misalnya yang di bawah umur itu banyak petugas-petugas atau banyak disebutnya yang mengikut sertakan di dalam peradilannya.
Seperti kayak psikologi atau misalnya di bawah kaseto kayak gitu kan. Nah, Perlindungan anak. perlindungan anak. Nah, sehingga dikhususkan untuk peradilannya di hukum tersebut. Tapi kalau di konsep hukum yang namanya tawuran sama bullying beda atau sama sih? Tawuran sama bullying. Tawuran itu lebih ke per kelompok ya. Sedangkan bullying itu bisa personal, bisa individual gitu. Dan pengakibatannya tergantung seperti apa akibatnya dan itu masuk ke pasal berapa. Kayak gitu. Oh, berarti berbeda? Berbeda. Oh, berbeda. Tapi kalau menurut abang untuk mencegah yang terjadinya bullying di sekitar kita itu gimana sih? Misalkan dari orang tuanya atau dari sekolahnya atau dari lingkungan. Oh iya. Coba kita dari rumah dulu deh. Dari rumah. Pertama dari rumah ya. Dari rumah itu tugasnya orang tua dan lingkungan sekitar, keluarga apa segala macam. Tugas mereka itu ya pertama melindungi, menghargai, ya kan? Diajarkan untuk bertoleransi. Sehingga dari apa sih pelajaran-pelajaran tersebut dibawa keluar sama si anak. Dari situ mereka bisa menerapkan ke masyarakat sekitar atau ke teman-teman sekitar. Contoh misal, si ibunya sering mengajarkan tentang berbagi, ya kan? Nah, dari situ dia keluar berteman apa segala macam, sehingga dia tidak ada tuh unsur-unsur bullying karena dia sudah ditanamkan dari dirinya untuk saling berbagi, saling bertoleran seperti itu. Jadi dia bisa saling menghargai satu sama lain walaupun dia beda ras, beda suku, beda agama lah ya, yang lebih rentan tuh beda agama sehingga menimbulkan bullying seperti itu. Dan kalau saya lihat emang sekolah juga harus mengintervensi, maksudnya kadang sekolah tuh nggak tahu tuh apa yang terjadi sama anak sekolahnya, makanya salah satu yang penting buat guru itu untuk mengetahui psikolog anak. Iya betul. Biasanya kan ada tuh anak yang pemalu, yang kalau ditanya tuh dia di pojok, ya benar ya? Iya benar. Ada yang emang bener paling berani gitu. Mungkin ya sekolah juga harus mengintervensi, tapi kalau menurut abang gimana? Ya, untuk sekarang itu sekolah sudah banyak ya yang disebutnya apa ya, home care atau apa ya. Nah, jadi si guru itu dalam 1 tahun ditugaskan untuk belusukan atau silaturahmi ke rumah masing-masing. Jadi nanti di rumah bisa dicocokkan di rumah seperti apa karakternya, di sekolah seperti apa karakternya, sehingga nanti si guru dan si wali murid itu bisa mengambil jalan tengahnya seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya. Itu hanya aja di sekolah swasta atau di negeri juga? Semua sekolah. Semua sekolah ada? Iya. Cuma memang untuk saat ini sekolah-sekolah yang apa ya, sekolah-sekolah yang di kota ya, yang seperti itu, karena tidak menutup kemungkinan kalau sekolah-sekolah yang di kampung itu masih belum bisa terkontrol gitu. Tapi itu udah bisa diterapkan di semua sekolah. Oke bang, tadi kan kita ngebahas bullying Ya. Nah tadi juga bullying ada yang terjadi di sekolah ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMP, banyak deh ya. Kan ada tuh yang di bawah umur. Ya. Kalau misalkan di bawah umur itu bisa nggak sih terjerat kasus? Bisa. Perjudian bisa terjerat kasus. Nah, itu udah ada pasalnya tuh. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Nah, itu sudah menetapkan dengan adanya ketentuan apa sih peraturan undang-undang yang mengatur tentang jeratan hukum untuk anak di bawah umur seperti itu. Tapi catatan lagi untuk kasus hukum anak, nah itu khusus. Kayak gitu, khusus dari peradilan hakimnya. Pengadilan itu beda kali ya? Apa dia sidangnya terbuka atau tertutup? Tertutup. Oh, tertutup. Kalau anak dan apa sih pelecehan seksual itu tertutup. Oh. Asusila gitu. Asusila itu tertutup. Dan perceraian juga biasanya tertutup. Nah, misalnya Brojidan nih main-main ke pengadilan agama. Nah, itu kita harus ngasih surat dulu tuh. Maksudnya seperti ini. Jadi karena emang tertutup ya, jadi harus ada izin. Berarti kalau kita tiba-tiba masuk nggak boleh?
tiba-tiba masuk, wah Iya, nggak boleh iya, tuh. nggak boleh. Iya, nanti Nah. ada pasal lagi, pasal pekarangan orang. Nah, ya kan? Bahaya itu ya. Bahaya, bahaya. Hmm. Tapi kalau kita lihat di gender, kayaknya rata-rata laki-laki ya. Apa perempuan juga tuh kalau bullying? Bullying itu perempuan laki sih, Perempuan tapi laki. memang lebih banyak si laki-laki. Karena mungkin Karena mungkin dia ngerasa hebat ya, dan ngerasa yang tadi tuh terancam atau ngerasa seperti apalah, sehingga dia menjadi monster. tapi emang naluri orang sih pengen ngerasa dirinya paling keren, Nah, ngerasa dirinya paling kuat. gitu. Kalau perempuan biasanya ngelabrak tuh. Ngelabrak, Nah, iya. misalkan si cewek Iya. pacaran sama cowok, si cowoknya selingkuh sama cewek lain, Iya. wah dilabrak tuh. Dilabrak. Kayaknya. Bisa Tapi jadi. itu bullying apa bukan ya? Kadang bukan dilabrak doang, Apa tuh? dijenggut-jenggut, Nah, kayak gitu. Kalau itu maksudnya bullying apa bukan ya? Maksudnya bullying, Bullying tapi ya? itu lebih ke apa sih, penganiayaan, gitu. Pasal 31 KUHP masuknya, dengan ancaman 2 tahun penjara apabila menyebabkan luka berat, itu ancaman 5 tahun penjara. Sebentar, kalau tawuran itu ada penjaranya nggak sih? Tawuran ada penjaranya. Apa dia berapa tahun penjara? Kembali lagi ke pasal yang Yang tadi. sebelumnya, ya, mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan sampai cacat permanen atau Kalau misalkan cuman lecet dikit, oh, luka. lecet dikit mah tuh enggak apa-apa ya. Oh, gitu. Paling mungkin nanti dari keluarga, antar keluarga, Berarti nanti mediasi lah ya, mediasi lah. atau mau dilanjut ke hukum atau di Iya, betul. damai. Nah, pertanyaan terakhir buat abang nih, Ya. mengenai bullying, ada nggak sih di situ peran agama untuk ditanamkan anak agar terhindar dari bullying? Peran agama untuk terhindar dari bullying. Iya. Wah, kalau soal agama kurang mantap nih saya nih. Gitu. Iya. Kai dari Bro Jidan, gimana? Kan yang emang di luar juga aktif di agamanya. Seperti apa? Kalau menurut saya kayaknya emang penting. Penting ya? Iya, agama, karena di agama diajarkan untuk saling menghargai, Ya, untuk menghormati yang tua, untuk menyayangi yang lebih muda, Iya, gitu, dan menghormati yang sama. oke. Seperti itu. Oke, coba boleh tepuk tangan buat Bang Fauzi. Makasih. Alhamdulillah cukup ya. Cukup, mungkin cukup. Makasih teman-teman, makasih yang udah nonton. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.